Oke, oke. Lebih susah, kalau boleh tahu lebih susah di 2020 atau 2021 Bang? Set ini ya, set lokasi atau set tata 2021. ruangnya. 2021 ya? Lebih detail mungkin ya Bang ya? 2021. Karena tahun ini tuh hampir semuanya gue bikin mockup. Enggak ya? Berarti Oke. sekarang lagi ngapain Bang? Lagi kosong ya? Tadi siang sih gue ada project TikTok reply, gue baru ketemu sama produsernya sama direkturnya tadi. Oh, itu apa tuh? TikTok hewan bukan? Atau bukan itu ya? Dia apa Ya Bang? Project sejenis apa dia? sama kayak rewind gitu, cuma Oh dia sama. base-nya TikTok emang. Cuman yang jadi Berarti dia, yang viral di oh, TikTok. berarti dia kumpulkan yang viral di TikTok berarti ya? Atau beda lagi Bang? Bener Beda ya? dia Oh sama. Oke, oke, oke. Abang ngumpulin ini berarti viral di TikTok. mulai apa? Berarti betul ya, berarti sama kayak yang dia hewan yang kayak di YouTube itu berarti ya. Iya betul sama. Oke. Abang mulai terjun ke industri seni ini waktu kapan Bang? Terutama apa ya, terjun langsung ke kayak jadi arsitek direktur atau jadi bagian yang seti tata ruang itu sejak kapan Bang? Pertama kali tuh gue 2003 ya. Dulu gue awalnya visualizer, jadi gambar Hmm. storyboard, gambar set. Setahun pertama di Hmm. Jakarta tuh gue ngerjain itu. Setahun pertama, setelah setahun, terus Hmm. gue bilang sama salah satu prop buyer, prop master gue ikut syuting dong, gue pengen tahu syuting kayak apa. Hmm. Akhirnya gue diajakin syuting lah tuh. Akhir Hmm. jadi ragu belum selesai sudah hampir setahun gitu gue sambil ngegambarin set. Akhirnya gue banyak kenal art director tuh kan, akhirnya ya udah lu jadi asisten gue aja gitu. Hmm. Akhirnya sempat jadi asisten art director tuh 2005. Cuman karena gue pengen ngerasain jadi semua job desk-nya, jadi akhirnya gue jadi prop buyer dulu, nyari-nyari barang, terus akhirnya gue jadi prop master. Nah lama deh gue jadi prop master tuh Hmm. dari Dari tahun berapa 2000 Bang? berapa. Gue dari jadi prop master itu bentar ya, 2000, mungkin dari tahun 2000 kali ya sampai tahun 2010 sampai 2015 2014-an lah gue jadi prop master. Oh. Nah Itu setelah abang itu memang baru ada megang job kuliah sendiri jadi art director 2000. untuk jadi itu abang memang butuh sekolah Dulu khusus gue atau kayak kuliah di apa khusus namanya, gitu? gue sebenarnya kuliahnya dapat beasiswa tuh di Sydney, apa desain grafis. Terus gue Hmm. pulang ke Bandung ngambil S1-nya teknik industri, karena awalnya gue pulang ke Bandung itu akhir tahun ya, jadi pendaftaran sekolah-sekolah itu udah pada tutup, yang masih buka masih tinggal teknik industri itu doang. Akhirnya gue dapat S1-nya teknik industri, D3-nya desain grafis. Gue lulus Hmm. kuliah, gue ngerjain, gue suka animasi kan, 4 tahun di perusahaan Hmm. animasi, terus gue pindah ke Jakarta gitu ceritanya. Oh, 2002 oke, oke. 2003. Hmm. Apa yang menarik bang dari jadi misalnya kayak jadi apa arsitek direktur itu, apa yang paling memuaskan gitu? Kalau Jadi kan misalnya kan kayak buat video tuh kan, misalnya video dengan suara pas, itu yang lagi memuaskan dalam satu video. Kalau misalnya jadi arsitek, apa tuh? Arsitek pula. Kayak direktur tuh apa yang paling memuaskan gitu? Jadi kalau buat gua pribadi art director itu, karena kan gini ya, dari awal kita ngebahas konsep, misalnya setnya mau dibikin kayak apa gitu. Dari mulai kita cuman ngasih referensi sama Oh ya, ya, ya. director, terus udah di Hmm. approve sama agensi sama klien, terus akhirnya gua gambar set sampai setnya berdiri, sampai iklannya tayang, terus dilihat orang set gua bagus. Nah itu Oh. sih yang bikin gua puas. Bagian ada nggak bang bagian unik yang menjadi art director gitu? Bagian terunik lah gitu. Sebenarnya kalau yang unik itu kayak kita dapat
mesti nyiapin properti yang emang nggak bisa kita beli ya, harus kita bikin gitu. Kayak misalnya sesuatu yang ya sebenarnya kayak dapat akal-akalan direkturnya aja, pengen punya benda sesuatu yang sebenarnya nggak ada di dunia nyata, cuman mesti kita bikin mock-up-nya. Oh iya iya. Oke. Tapi ini kan tadi kan tentang keunikan sama bagian unik lah gitu kan. Tapi kalau misalnya bagian yang paling susah tuh apa bang? Bagian yang jadi kendala lah gitu. Jadi kalau sebenarnya jadi art director hebat menurut gua itu di mana art director dikasih budget yang kecil tapi hasilnya bisa tetap bagus di mata orang gitu. Karena kalau art director hebat, art director yang udah punya nama istilahnya, dia minta budget berapa aja sama produser pasti dikasih. Jadi kalau setnya bagus ya udah gak aneh. Cuman kalau art director yang baru-baru belajar gitu, di mana budgetnya pas-pasan, tapi dia bisa ngasih sesuatu yang bagus dengan budget yang kecil, nah itu yang menurut gua itu hebat. Abang sendiri mulai profesionalnya tuh waktu kapan? Untuk jadi bagian tersebut? Jadi 2015 jadi art director. Oh 2015 berarti udah mulai dapat job gitu ya bang? Atau masih tahap gitu? Udah mulai ngerjain sendiri lah istilahnya. Berarti kalau misalnya kita dapat job, berarti ada seperti kayak abang rekrut tim gitu atau rekrut orang nggak ada ya bang? Atau semua kita sendiri gitu? Gue ngerekrut orang lah pasti. Jadi kan kalau misalnya, jadi kan gini, misalnya PH dapat kerjaan syuting iklan, dia dapat punya director si A. Si A ini biasanya dia udah ngajuin tuh, gue pengen DOP-nya siapa, pengen art director-nya siapa. Nanti dari PH ngehubungin ke gue, bisa nggak tanggal segini bantuin si director A ini. Kalau misalnya gue bisa ya udah kita jalan sama project itu berarti. Itu. Nah kalau di art departemennya sendiri gue ngerekrut orang tuh karena gue punya asisten art director, ada namanya Roma, gue punya prop master namanya Din. Tim di bawah gue tuh banyak ya, ada standby set, ada standby art, ada prop buyer, ada prop master, ada runner. Jadi satu tim gue tuh kalau full tim syuting bisa hampir 15 orang. Oke. Berarti ini abang ada kayak buat satu tim gitu ya bang? Atau gimana dia caranya gitu? Kalau misalnya kita dapat satu event gitu. Jadi sebetulnya kalau tim gue itu ada yang disebutnya tim inti ya. Jadi kalau tim inti itu tiap gue dapat kerjaan mereka pasti gue ajak duluan. Cuman pada dasarnya semua itu freelance. Jadi kalau misalnya mereka mau kerja sama orang lain nggak masalah buat gue asal nggak bentrok waktunya sama gue. Oke. Tapi ini kan seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya semua orang itu kan punya seni itu bang. Tapi kan tidak semua juga kan punya seni yang apalah gitu. Jadi bagian mana yang seperti dilihat dari bagian mananya orang tersebut ada jiwa seni gitu? Sebenarnya kayak lu lihat iklan ya, apa yang lu lihat itu kan kerjaan art director, kayak misalnya dia ngeset kamar tidur, dia ngeset teras, dia ngeset garasi, itu semua yang lu lihat di TV itu kan yang ngesetnya sebetulnya art director ya ide awalnya, terus yang ngegambar sampai yang ngejadiin setnya itu art director. Jadi ya itulah jiwa seninya di situ paling. Berarti kalau misalnya kita punya jiwa seni, itu berarti kita kayak pandai menggambar atau pandai imajinasikan gitu bang, atau gimana dia? Ya kurang lebih gitu sih. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau jadi art director itu bisa dipelajari otodidak ya. Kalau lu sekolah lebih bagus, cuman kalaupun lo mau belajar, lu nggak punya basic, sebenarnya bisa aja asal lu ada kemauan sih, sebenarnya ada aja jalan gitu, kalau menurut gue ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya lu mau belajar sendiri pun bisa sebenarnya. Yang penting sih kemauan sebenarnya. Kalau sementara ada kemauan sih semua masih bisa dikejar ya. Kalau misalnya kesalahan paling fatal waktu jadi art director itu apa bang? Ada nggak kesalahan yang fatal gitu?
Kalau kesalahan sih alhamdulillah belum nyampe ketemu ya, gua salah di Kalau contohnya dalam bang? kerjaan. Hmm. Kalau kesalahan itu gini biasanya. Kalau kita persiapan syuting itu kan ada first PPM, ada second PPM, ada final PPM ya. Jadi dari tiap-tiap PPM itu pre-production meeting itu si director udah ngobrol sama agensi, udah sama klien gitu. Nah nanti setelah final PPM mereka akan bahas sama timnya kan. Nah mungkin kesalahan itu terjadi di brief terakhir itu si art director nggak nangkep apa maunya director atau apa maunya agensi apa klien. Sehingga pas dia ngeset di lokasi nggak sesuai dengan harapan mereka semua. Itu mungkin kesalahannya sih. Oh, oke. Tapi kan gini bang, aku mau tanya nih. Kalau misalnya kan dalam Boleh. sebuah karya itu kan ada director lah ya. Tapi kan apakah cuma director Ya. aja cukup atau meski harus ada art director gitu? Karena beda ya. Kalau art director itu tugasnya untuk membuat sesuatu yang lebih ke visualnya. Jadi kayak misalnya ruangannya. Nah, sementara kalau director itu yang memikirin jalan cerita dari iklan yang mau dia bikin sama kayak pengadegan si talentnya gitu. Ada tuh berkaitan erat dengan siapa bang? Misalnya kayak ke DOP atau bagian director atau kayak lepas saja gitu? Atau memang saling berhubungan ya? Enggak, saling berhubungan sebenarnya. Kayak misalnya kalau director itu butuh ruangan kafe misalnya. Dia punya ekstrasnya 10 orang. Nah, otomatis gue harus bikin set kafenya yang muat 10 orang kan. Nggak mungkin gue bikin set kecil, nanti pas di kameranya kok sempit gitu. Kan aneh. Nah, kalau berhubungan sama kameramen, karena misalnya gue bikin set cafe nih, kita harus mikirin apa DOP ini akan naruh lampu dari sebelah mana ya. Secara Karena kan teknis pasti lah akan ya. dikasih lighting nih set gue. Secara teknis. Jadi gue harus siapin jendela, misalnya jendela di bagian kiri apa di bagian kanan cafe gue buat source light-nya si DOP gitu. Nah, jadi emang kita semua berhubungan sih. Oke. Abang awal-awal tuh kayak iseng-iseng aja atau memang ada passion gitu di bagian tersebut gitu? Kayak misalnya kayak awal-awal kayak iseng-iseng coba kan, tiba-tiba jadi passion gitu, sebuah hobi gitu. Atau memang dari dulu memang hobi ke situ ya? Dari dulu emang gue suka ngedesain sih awalnya. Awalnya gue suka ngedesain, awalnya suka gambar, suka ngedesain, ya udah. Jadi kejeblos di sini aja sih intinya sih. Karena gue nyaman, ya udah akhirnya. Awalnya memang bagian di situ berarti ya? Berarti Wira tuh tinggal di mana? di Pekanbaru bang, di Sumatera. Saya dari Pekanbaru bang. Di Semarang. Di Pekanbaru bang. Oh, Pekanbaru. Dekat Padang bang, dekat Padang. Ya. Abang pernah ke sini bang? Gua orang Pekanbaru juga kok. Siapa bang? Pekanbaru belum pernah. Ada dulu teman kuliah gue orang Pekanbaru. Oh, oke. Tapi tadi gimana bang? Abang memang dari dulu memang hobi berarti ya dia. Baru udah cocok baru stay di situ dia kan. Iya betul. Oke. Nyangka nggak bang dari dulu bisa sampai sekarang itu? Apalagi baru kan ikuti Rewind, itu kan salah satu bagian terbesar juga kan gitu kan. Nyangka nggak itu? Iya. Sebenarnya sih enggak ya. Gue nggak cita-cita jadi art director sebenarnya dulu. Cita-cita gue sih jadi insinyur aja, jadi kerja di perusahaan gitu. Cuman pas setelah gue jalanin ternyata gue lebih cocoknya kerja sendiri. Makanya setelah gue dapat kerjaan ini ya cocoklah sama apa yang gue kerjain. Seperti yang tadi abang sama bilang, passion gue cocok gitu. Ya passion cocok.
Tapi kan kebanyakan orang kan anggap kalau misalnya kerja sendiri itu enak, kerja sendiri itu bagus. Menurut abang gimana gitu? Atau memang butuh tim Gimana gitu? kebanyakan orang Kadang kan kebanyakan orang gimana? kan dia lebih suka solo gitu, lebih suka sendiri, kerjakan apapun sendiri, atau memang butuh tim? Menurut abang gimana? Butuh tim ya, kalau bar itu butuh tim. Emang kalau ide awalnya pasti dari gua semua ya, cuman kayak nyari properti, nyari barang yang buat kita nggak mungkin sendiri, karena harus ada orang yang nyari, harus ada orang yang beli. Sama kayak pas kita lagi syuting, semua propertinya harus ada yang udah nyiapin, nggak bisa kita siapin sendiri. Oh, oke. Tapi dalam jadi direktor itu gini enggak Bang ya? Seperti gimana bilangnya ya? Atau nanti lah coba kopikkan lagi. Ada satu kepikan tadi, jangan lupa aku bilang apa. Tapi ceritanya abang ikut serta dalam hewan tuh kayak mana bang? Memang langsung diajak gitu ya? Atau abang memang ada relasi gitu sama Coach Chandra, Coach Audion gitu? Gimana, boleh diulang, Wil? Abang gimana ceritanya bisa diajak collab di YouTube Hewan YouTube Hewan Pekan Baru pula. YouTube Hewan Indonesia 2020. Gimana Bang? Atau memang ada relasi gitu ya sama Coach Chandra sama Bang Dion? Ada ya? Jadi enggak sih, awalnya yang pertama kali ngasih tahu Chandra sama Aulion itu DOP-nya. DOP-nya itu kan namanya si Sena ya. Sena. Nah, begitu dia pertama kali di brief sama Chandra sama Aulion, dia bilang kalau lu mau bikin project sebesar ini, gue nggak mau pakai art director asal-asalan, gue mau pakai art director benar gitu. Teruslah keluar nama gue, terus akhirnya Chandra telepon gue nanya kira-kira bisa bantuin nggak Kang gitu. Akhirnya kita ketemuan, ya alhamdulillah sih lancar. Nah, setelah Rewind 2020 dia happy banget sama kerjaan gue, makanya tahun ini gue ngerjain lagi sama dia. Oke. Lebih susah, kalau boleh tahu lebih susah di 2020 atau 2021 Bang? Set ininya, set lokasi atau set 2021. 2021 ya? Lebih detail mungkin ya Bang ya? 2021. Karena tahun ini tuh hampir semuanya gue bikin mock-up. Nggak, kalau tahun lalu tuh kalau lu udah nonton kan setnya set ruangan ya, jadi kayak misalnya meja, lab komputer, tempat tidur itu bisa gue sewa kan, bisa gue beli apa gue sewa kalau nggak ada. Nah kalau tahun ini semuanya kalau ini tak dari nol ya berarti ya? Memang semua dari itu nol. dari nol ya? Gua itu 10. Iya. Jadi kalau kita syuting itu kemarin tanggal 4, gue dari tanggal 20 tuh udah mulai start. 20 November tuh gue udah mulai start bikin mock-up. 20 November bikin mock-up, tanggal 28 masuk set studio, 5 hari kemudian baru kita syuting. Oke. Kayak tadi aku mau kepikir lagi nih Bang. Kalau misalnya kita mau jadi director tuh relasi itu penting nggak gitu? Atau step apa yang pertama kita harus lakukan untuk jadi art director? Jadi kalau misalnya lu merasa diri lu, gue bisa gambar. Kalau misalnya lu punya suka misalnya suka nata ruangan, lu bisa gambar, ya lu bisa belajar jadi art director. Mungkin step awalnya lu ikut di tim art yang udah jalan, kayak misalnya magang dulu di tempat gua. Nanti kalau misalnya lu udah tahu cara kerjanya, mungkin lu bisa jalan sendiri. Cuman ya itu, kalau mau jadi art director bener itu, lu minimal setahun lah jadi asisten art director dulu. Oke. Nah ini Bang, buat terlintas Bang. Arsitek sama direktur sama nggak pekerjaannya? Hampir sama kan kalau misalnya dibilang kan? Atau beda ya? Kalau arsitek itu sebenarnya dia kan bikin sesuatu yang emang sesuai kebutuhan orang ya. Maksudnya kalau misalnya dia gambar rumah ya sesuai kebutuhan orang bikin rumah. Nah
Kalau art director itu bedanya bikin sesuatu sesuai kebutuhan frame. Jadi kalau misalnya Oh, di kamera udah oke, nggak perlu ukuran yang ya, ya, betul, betul, semestinya betul. gitu. Nah, bedanya itu Hmm. doang sih. Cuman pada dasarnya sama, kayak ngatur tata letak benda, kayak gitunya sama. Cuman bedanya Hmm. kalau kita sesuai framing kamera yang dibutuhin, kalau arsitek itu emang sesuai kebutuhan di dunia nyata, gitu aja sih bedanya. Hmm. Oke, 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 oke. Oke. Eh, mungkin apa, Bang? Mungkin kayak rahasia abang nih. Misalnya kita kan dapat event nih, tapi misalnya Mm-mm, saya ini masih baru gitu. Misalnya saya collab sama abang lah gitu. Cara supaya mm-mm, kita bisa diakui lah gitu, gimana caranya gitu. Kan saya sama abang nih ibaratnya belum kenal lah ya. Gimana cara mm-mm. supaya bisa kerjasama lah gitu, padahal kita belum kenal gitu. Ada enggak itu Ah, rahasia dari abang itu? sebetulnya sih kalau gua selama ini gue selalu ngejaga hubungan baik sama semua orang ya. Jadi Hmm. eh, yang satu pasti jaga kerjaan ya. Kalau kerjaan kita bagus itu orang akan ingat sama kerjaan kita kan. Yang kedua, Hmm. kita jaga hubungan baik sama semua orang, nggak ya sesama kru, sama agensi, sama klien. Kalaupun mereka kenal sama kita, ya kita jaga hubungan baik. Karena di dunia iklan ini, semuanya berdasarkan dari mulut ke mulut. Jadi gue nggak pernah ngiklan gitu. Gue art Hmm. director, kerjaan gue ini gue nggak pernah bikin iklan kayak gitu gitu. Jadi dari mulut-mulut orang tahu, oh si Wisnu kerjaannya ini, oh ya udah gue pakai gitu. Hmm. Oke, Intinya oke, sih oke, dari oke. kerjaan kita. Jadi kalau kerjaan lu bagus, pasti orang akan tahu pada akhirnya. Berarti buktikan aja lah ya kuncinya ya. Betul. Oke, oke. Lalu kalau misalnya apa ya? Ya tapi kan lupa. Kalau misalnya aku mau jadi art director nih, tapi aku nggak tahu mau Mm-mm. mau apa yang harus dilakukan pertama, atau memangnya kita kuasai dulu bisa melukis, atau kita pandai imajinasikan gitu, atau gimana bang? Tahap-tahapnya lah gitu. Kalau step awalnya, kalau step awalnya banget sih, kalau emang lu mau belajar dari awal, yang pertama lu bisa sketch dulu gambar nih, sketch Hmm. ruangan, sketch aja dulu. Nah nanti kalau misalnya lu udah mulai lancar, lu belajar SketchUp. SketchUp, Hmm. SketchUp tuh kayak 3D komputer ya, lu tinggal lihat di YouTube lah SketchUp kayak apa. Ya udah, Ya. kalau lu udah merasa udah bisa SketchUp, bisa sketch, lu bisa mulai magang ke art director. Hmm. Karena Oh. pada dasar kayak gue tiap tahun udah 3 tahun berturut-turut ada mahasiswa yang magang di tim gue gitu. Tahun ini nih ya, Hmm. dari UMN sama IKSI Solo. Yang masih magang di gue sampai hari ini ada yang anak IKSI Solo 1. Hmm. Jadi awalnya Oh. gitu biasanya. Jadi gue punya anak gue 1 cewek namanya dulunya dia magang di gua di IKJ, kan dia anak IKJ tuh magang dulu 6 bulan. Setelah magang dia lulus, terus dia balik lagi ke tim gua karena dia ngerasa betah ikut tim gua, sampai sekarang jadi tim inti gua istilahnya. Hmm. Oke, oke, oke. Selama produksi Rewind Indonesia tuh pernah nggak sih abang kayak misalnya susah tidur atau kita pikir-pikir terus ini gimana ya nanti ya, konsepnya gimana ya, kita nanti cocok nggak gitu dengan apa yang diimajinasikan, pernah nggak itu bang? Atau selain Rewind Indonesia gitu kita pikir-pikir terus gitu bakal Oh, apa jadinya gitu. hampir kalau jadi kalau kuncinya sebenarnya kalau lu mau enak tidur sama kerjaan lu, apa yang konsep lu yang lu tawarin sama apa yang Ya. director lu mau, si klien lu mau, lu bisa tangkap, lu bakal bisa enak tidur gitu karena lu udah nangkap semuanya gitu. Jadi nggak akan ada kejutan pas saat syutingnya gitu. Tapi kalau sementara lu masih belum Hmm. jelas dengan apa yang mereka mau, nah lu pasti akan nggak bisa tidur gitu aja sih intinya. Jadi kalau lu Hmm. belum jelas, mending lu tanya, cepet aja tuh sampai di mana, maunya kayak apa gitu.
Tapi kalau setelah lu jelas, oh dia maunya kayak gini nih, terus lu udah gambar, lu tawarin sesuatu yang ada di pikiran lu dan mereka happy, ya udah berarti nanti syutingnya insya Allah nggak akan ada apa-apa sih, pasti lancar gitu. Karena dari awal lu udah tawarin konsep yang mereka mau dan mereka suka juga, itu intinya. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalnya kayak misalnya itu kayak apa namanya itu job yang abang terima gitu, paling banyak yang kita bikin sendiri konsepnya gimana atau kita sesuaikan dengan klien, paling banyak yang mana? Kita bikin sendiri, imajinasikan sendiri mau Semua konsepnya itu, mau gimana atau Mbak. Jadi kan dari awal brief klien agency nge-brief director gua itu, dia udah tahu ya konsepnya, misalnya cerita ini mau diperuntukkan kalangan menengah ke atas misalnya. Jadi kalau misalnya lu bikin rumah, berarti rumahnya yang mesti kelas A, yang mesti bagus, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi dari konsep awalnya ya gue kasih referensi ke mereka, misalnya ruangannya akan seperti ini. Nah, kalau dari konsep awal udah oke, terus ya udah nanti gue mikirnya pas gue ngegambarin set gue akan kayak apa nanti jadinya sesuai referensi yang udah mereka pilih. Itu aja sih. Oke. Konsep yang apa tuh, konsep yang diberikan klien tuh sering sesuai enggak dengan apa yang abang bikin? Sering enggak gitu? Atau memang ada kita ubah dikit, atau memang tugas kita ada kita mengubah dikit konsep mereka, atau memang tidak boleh ubah sama sekali? Sebenarnya kita justru harus kembangin ya, karena kalau dari klien itu dasarnya doang, istilahnya nggak. Jadi misalnya cuma dikasih tahu, ini jadi misalnya rumahnya rumah orang sederhana, atau misalnya rumah nenek, nggak dijelasin tuh seperti apa rumah nenek. Jadi berarti kita kembangkan sendiri lah ya berarti ya. Iya, kita kembangin sendiri. Tapi benang merahnya kita nggak boleh ubah apa-apa kan bang? Iya, kalau benang merahnya itu karena mereka udah dari awal udah disetujuin sama klien kan, kliennya udah happy dengan benang merah yang dibikin sama itu kan. Jadi kita tinggal ngembangin aja sebenarnya. Oke. Kalau benang merah dalam Rewen Indonesia 2021 selain itu, tapi apa ya, seperti bukan kayak teknisnya gitu. Menurut abang susah nggak gitu atau repot? Selain yang tadi abang bilang ya, yang tadi kita buat dari nol atau kita banyak environment gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teknis pas hari syutingnya sih udah nggak terlalu berat ya, karena yang susahnya itu ngebikin setnya itu yang susah. Iya. Itu berarti tanggal 29 nanti tayang. Ya, betul itu. Nanti ada nanti. Semoga pecah lah, nggak sabar menontonnya. Nantilah coba aku lihat nanti gimana nanti. Berarti lebih satu yang lebih susah berarti ya, lebih repot lah ya. Ya, benar. Benar lebih susah yang ini. Ya. Oke bang. Bang mungkin untuk nanti kalau aja udah nonton. Nah, kalau udah nonton nanti tuh WhatsApp gua kabarin gimana setnya. Nanti aku foto ini gimana bang caranya bang. Ya. Nanti aku foto sih bang. Ini mungkin gitu aja lah bang ya. Soalnya saya udah mau tolak ke Premier apa. Kita mau nyoba bersama lagi. Semoga semoga nantilah, semoga YouTube Rewen Indonesia bisa pecah lah. Bukan YouTube sih, Rewen Indonesia bisa pecah lah gitu ya. Mungkin itu saja bang. See you next time bang. Makasih banyak bang untuk semuanya bang. Semoga semuanya lancar, juga abang juga lancar. Amin. Mudah-mudahan 2022 juga abang yang jadi art directornya Rewen Indonesia. Oke. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Ya, bang. thank you. Ya bang. Thank you bang.